Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas dan menjelaskan materi tentang ruang lingkup manajemen keuangan yang diampu oleh dosen Ibu Is Norasya. Perkenalkan, saya Farhika Dwi Firdaus. Nama saya Muhammad Arya Wiraraja. Nama saya Atia Salma. Nama saya Richard Gunawan. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu definisi manajemen keuangan. Manajemen keuangan dapat diartikan sebagai manajemen dana baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien. Manajemen keuangan pada intinya mengatur bagaimana sumber dana agar sesuai dengan penggunaan atau kebutuhan. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen keuangan. Yang pertama, pengambilan keputusan investasi. Yang kedua, pengambilan keputusan pendanaan. Yang ketiga, kebijakan dividen. Yang keempat, kebijakan manajemen aktiva. Adapun fungsi-fungsi perusahaan, secara garis besar, fungsi perusahaan bisa dikelompokkan ke dalam 4 fungsi, yaitu fungsi pemasaran, fungsi keuangan, fungsi produksi, dan fungsi personalia. Manajemen keuangan bisa didefinisikan sebagai manajemen fungsi-fungsi keuangan perusahaan. Selanjutnya, model neraca keuangan untuk memahami manajemen keuangan. Jadi, neraca keuangan suatu perusahaan terdiri dari 2 sisi, yaitu sisi kiri meringkaskan aset yang dimiliki oleh perusahaan dan sisi kanan yang meringkaskan sumber dana yang dipakai untuk membiayai sisi kiri perusahaan tersebut. Sisi kiri tersebut aktiva. Dengan demikian bisa dipandang sebagai ringkasan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Sisi kanan neraca merupakan tugas manajer keuangan. Dalam hal ini, mencari dana yang kemudian diinvestasikan. Selanjutnya, tujuan manajemen keuangan. Pada dasarnya, tujuan manajemen keuangan adalah membantu perusahaan mencapai tujuannya, yaitu yang pertama, memaksimalkan kemakmuran pemegang saham atau memaksimalkan nilai perusahaan. Yang kedua, menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Yang ketiga, mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen keuangan. Manajemen keuangan menyangkut kegiatan-kegiatan perencanaan, analisis, dan pengendalian kegiatan keuangan terkait dengan bidang-bidang yang menjadi tanggung jawab manajer keuangan. Selanjutnya, manajer keuangan dan pasar keuangan. Manajer keuangan mencari dana dari pasar keuangan dengan jalan menerbitkan sekuritas atau memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan. Pada dasarnya, ada 2 jenis sekuritas atau instrumen dasar-dasar, yaitu saham dan utang. Saham merupakan bentuk kepemilikan, sedangkan utang merupakan pinjaman. Sisi kanan neraca keuangan meringkas sumber dana yang diperoleh oleh manajer keuangan. Dana tersebut kemudian diinvestasikan oleh manajer keuangan, membeli aset yang bisa menghasilkan pengembalian. Sisi kiri neraca keuangan meringkas aset yang diperoleh manajer keuangan dengan menggunakan dana yang diperoleh dari pada langkah di atas. Aset tersebut menghasilkan pengembalian atau bisa disebut dengan keuntungan. Sebagian dana tersebut dikembalikan ke pasar uang atau pasar modal. Untuk pemegang saham, perusahaan membagikan dividen, sementara untuk pemegang surat utang, perusahaan membagikan bunga dan mengembalikan pinjaman pokok utang. Sebagian pengembalian atau biasa disebut dengan keuntungan ditanamkan kembali oleh manajer keuangan ke dalam perusahaan. Kebijakan dividen akan membicarakan seberapa besar keuntungan dibagikan ke pemegang saham.